Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu I Gusti Agung Oke Sudiadmiani selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niwen Stiari dengan NIM 21156446065, kelas 1E, program studi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Guna memenuhi tugas proyek PowerPoint sebagai syarat penilaian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer di Politeknik Negeri Bali, maka pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi akuntansi yang berjudul klasifikasi akun. Dalam dunia akuntansi dikenal istilah akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam akuntansi, penggolongan akun secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real atau akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana saldo akunnya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga dikatakan nilai saldonya bersifat permanen atau tetap. Dalam pengertian, nilai saldo akun kelompok ini selalu tersedia dan tidak pernah ditutup selama perusahaan beroperasi. Sedangkan, untuk akun nominal adalah kelompok akun yang nilai saldonya bersifat temporal atau sementara saja. Dalam pengertian, nilai saldo akun kelompok ini hanya ada selama kurun waktu satu periode saja, untuk kemudian ditutup di akhir periode buku. Akun nominal adalah akun-akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Pada proses tutup buku, di akhir periode seluruh akun yang masuk dalam kelompok ini ditutup, dengan kata lain, nilai saldo semua akun akan dinolkan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun biaya operasional dengan akun laba rugi. Kelompok akun real atau akun tetap dibagi menjadi beberapa subkelompok, yaitu akun harta atau aset yang merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, yaitu akun kewajiban atau liabilities yang merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Yang ketiga, yaitu akun modal atau equity yang merupakan selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Sementara kelompok akun nominal terbagi menjadi dua subkelompok, yaitu yang pertama, akun pendapatan atau revenue, merupakan hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, akun beban atau yang disebut dengan expense, merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Akun harta atau aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk harta lancar adalah yang pertama kas. Kas adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening dan giro perusahaan yang terdapat pada bank. Yang kedua, yaitu surat-surat berharga atau efek. Efek adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan, gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Yang ketiga, yaitu wesel tagih, adalah piutang yang diperkuat dengan promes. Yang keempat, yaitu piutang adalah tagihan pada pihak lain baik perorangan maupun badan usaha. Yang kelima, yaitu persediaan barang dagang, adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual dalam perusahaan dagang. Persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dalam perusahaan manufaktur. Yang keenam, yaitu perlengkapan, adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Misalnya,
perlengkapan kantor, atau perlengkapan toko. Yang ketujuh, yaitu beban dibayar di muka. Berarti biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembayarannya belum diperoleh atau digunakan. Seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Sedangkan aset tak lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam kelompok aset lancar. Yang termasuk aset tak lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka panjang merupakan aset berupa instrumen investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang biasanya berjangka waktu panjang. Yang kedua, investasi properti. Aset berupa properti seperti tanah, bangunan, atau gedung yang diperoleh bukan untuk digunakan dalam operasional perusahaan secara normal, melainkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya dengan cara disewakan atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, aset berwujud merupakan aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Seperti yang pertama, tanah merupakan aset berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Yang kedua, bangunan merupakan aset berupa bangunan yang digunakan untuk operasional perusahaan, mulai dari tempat parkir, pos satpam, gudang, pabrik, kantor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mesin merupakan aset berupa mesin yang digunakan untuk operasional perusahaan, mesin apapun itu, artinya semua mesin di seluruh bagian. Yang keempat, peralatan merupakan aset berupa peralatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Yang kelima, furniture merupakan aset berupa furniture atau mebel yang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam, yaitu kendaraan merupakan aset berupa kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, termasuk kendaraan-kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya yang keempat, yaitu aset tak berwujud merupakan aset tak lancar yang tidak memiliki wujud fisik, akan tetapi diharapkan akan mendatangkan manfaat, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Misalnya, hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, biaya organisasional, dan perizinan. Selain itu, dalam aset tak lancar juga terdapat aktiva lain-lain yang terdiri dari aset yang tidak memenuhi kriteria lancar. Selanjutnya, akun liabilities atau kewajiban terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka pendek. Hutang lancar merupakan kewajiban atau liabilitas yang diharapkan bisa dibayar atau dilunasi dalam kurun waktu operasional normal perusahaan, atau yang jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan, atau dimiliki untuk masuk diperdagangkan, atau perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang termasuk dalam subkelompok akun liabilitas adalah akun-akun yang diberi nama utang dagang, utang tertulis jangka pendek, utang upah dan gaji pegawai, utang pajak, dan utang lain-lain, serta pendapatan diterima di muka, deposit dari pelanggan, dan sewa diterima di muka. Sementara itu, hutang jangka panjang adalah kewajiban atau liabilitas perusahaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu siklus atau 1 tahun buku, terdiri dari akun-akun yang diberi nama utang bank jangka panjang, utang sewa jangka panjang, promes, premi asuransi pensiun, dan liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu akun modal. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseorangan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Akun modal terdiri dari akun-akun yang diberi nama modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, akumulasi laba atau rugi, dan komprehensif lain-lain. Selanjutnya yaitu akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan.
Pendapatan dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, yaitu pendapatan di luar usaha, merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Akun pendapatan ini terdiri dari akun yang diberi nama penjualan, retur penjualan, diskon, dan pendapatan lain-lain yang dipergunakan untuk menampung transaksi pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar aktivitas utama usaha. Yang terakhir yaitu akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan atas sub-akun, beban operasional, dan beban lainnya. Yang pertama, beban operasional merupakan pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, terdiri dari akun-akun yang diberi nama administrasi umum, gaji pegawai kantor, stationery dan supplies, penyusutan bangunan kantor, pemeliharaan bangunan kantor, penyusutan peralatan kantor, penyusutan furniture, pemeliharaan furniture, penyusutan kendaraan, pemeliharaan kendaraan, asuransi, listrik kantor, telepon, perjalanan dinas, iklan dan promosi, pajak penghasilan, bunga-bunga, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu beban lainnya, merupakan pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya, beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya mohon maaf bila sepanjang video ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.